Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Nah, baik, untuk hari ini kita masuk ya tentang materi baru, yaitu tentang materi teks diskusi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks tanggapan kritis. Silakan antum buka buku antum. Nah, baik, ini adalah kompetensi dasar yang harus antum selesaikan, yang harus kita tuntaskan. Yang pertama, mampu mengidentifikasi informasi, teks diskusi, dan yang kedua, mampu menyimpulkan isi gagasan, pendapat ataupun argumen yang mendukung, mau itu kontra ataupun pro di dalam sebuah teks diskusi. Nah, pernahkah kamu mengikuti diskusi yang digelar oleh organisasi remaja di kampung atau di sekolah? Atau pernahkah kalian mengikuti diskusi, mendengar pendapat atau memberikan pendapat? Pernah tidak? Nah, beberapa dari kita mungkin masih terkesan malu-malu ataupun canggung ya dalam menyampaikan pendapat, apalagi di depan orang banyak. Namun, tahukah kamu bahwa jika kita sudah sering mengikuti kegiatan diskusi, maka kita akan terbiasa dengan hal tersebut. Diskusi tidak hanya sekedar memberikan gagasan atau pendapat, tetapi juga keberanian dan kemampuan menyampaikan gagasan di depan umum dengan cara yang menarik dan mampu memikat khalayak ramai. Nah, yang diperlukan apa adalah pikiran yang kritis dan kita yang cerdas dalam mengolah kata. Nah, kita masuk ke pengertian teks diskusi. Diskusi itu berasal dari bahasa Latin yang itu discussion, yang berarti membeberkan masalah. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah discussion, yang berarti perundingan atau pembicaraan. Nah, pengertian teks diskusi itu sendiri dalam bahasa Indonesia apa? Nah, ini dia, yaitu adalah sebagai bentuk tukar pikiran untuk membicarakan suatu masalah. Jadi dari segala hal yang telah kita sebutkan tadi dapat disimpulkan diskusi itu adalah interaksi komunikasi antara dua arah atau kelompok tentang satu topik. Mau itu nanti ada pro atau kontra. Nah, hal-hal apa saja yang terdapat di dalam diskusi? Nah, yang pertama ada isu, apa sih yang dibahas? Nah, yang kedua masalah pendapat yang mendukung, ini adalah ibaratnya pro, apa sih yang mendukung? Pro namanya. Pendapat yang menentang itu kontra, dan terakhir adalah simpulan. Nah, menyimpulkan isi teks diskusi ini sangat penting ya, salah satu kegiatan yang penting harus kamu lakukan. Selain menambah wawasan, menyimpulkan isi teks juga akan menumbuhkan sikap menghargai pendapat orang lain. Jadi bagaimana sih cara menyimpulkan itu? Sebelumnya kita harus tahu dulu simpulan itu apa. Simpulan itu merupakan pendapat akhir berdasarkan fakta, yaitu alasan pendukung terhadap objek. Jadi itu adalah pendapat akhir. Berbeda simpulan dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu menyajikan karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat. Nah, untuk menyimpulkan isu atau masalah, pendapat yang mendukung ataupun pendapat yang menentang, dan simpulan dari teks ini bisa dicermati dalam buku antum, yaitu di halaman 183. Di situ ada teks tentang makan mie instan dicampur nasi. Nah, jadi di situ sudah ada dijelaskan apa saja sih isunya, terus apa saja sih pendapat yang mendukung atau pro, dan apa saja sih pendapat yang tidak mendukung atau menentang disebut kontra. Bisa antum perhatikan ya di bukunya, silakan dibuka. Lalu, apa sih simpulan yang bisa kita rumuskan dari teks diskusi tersebut? Nah, simpulan isi teks diskusi yang baik perlu mempertimbangkan gagasan utama dan gagasan pendukung. Berarti antum harus tahu setiap masing-masing paragraf apa sih gagasan umum dan gagasan khusus. Nah, jadi gagasan umum itu adalah gagasan pokoknya. Nah, gagasan umum itu gagasan utama atau gagasan pendukung masing-masing paragraf dapat menghasilkan sebuah simpulan. Jadi intinya antum harus tahu bagaimana cara mendapatkan gagasan tersebut, yaitu dengan cara melihat kalimat utamanya. Oke, baik, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Jika ada yang bertanya silakan isi jejak komentar. Ustazah cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.